Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-6 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah Kinsu berhasil mengalahkan Putra Dewa ke-11 dan kemudian mendapatkan pedang suci Longjun serta token kaisar milik Putra Dewa ke-11, tak selang beberapa lama setelah Kinsu pergi meninggalkan Putra Dewa ke-11, Putra Dewa ke-7 datang dan kemudian membunuh Putra Dewa ke-11 Duan Jinfei. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Putra Dewa ke-11 yang setelah terkena serangan dari Putra Dewa ke-7 berkata, "Putra Dewa ke-7, kamu kenapa?" "Aku tidak apa-apa. Putra Dewa ini hanya suka memperkeruh situasi. Semakin keruh airnya akan semakin bagus. Sekarang setelah begini, masalah ini akan dilimpahkan pada Kinsu. Sungguh menyenangkan." Sedangkan di sisi lain di tempat Kinsu, ternyata Kinsu juga mengetahui atas terbunuhnya Putra Dewa ke-11 melalui Nayuan Su. Karena saat sebelum Kinsu meninggalkan Putra Dewa ke-11, Kinsu yang selama ini curiga dengan adanya seseorang yang berada di belakang layar, meninggalkan Nayuan Su di sana. Ternyata Nayuan Su benar-benar bukan harta karun berharga biasa, bukan hanya memiliki serangan tak terbatas, tetapi ternyata juga memiliki fungsi seperti ini. Bahkan aura dan keberadaannya dapat disembunyikan sedemikian rupa, sehingga Putra Dewa ke-11 dan ke-7 tadi tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, saat setelah Kinsu mengetahui siapa yang berada di balik layar selama ini, Guo Anseng dan Bai Suo datang menghampiri Kinsu. Tetapi pada kali ini Bai Suo datang dengan memakai cadar. Setelah tadi sempat tiba-tiba menghilang saat Putra Kilin Sengsi datang. Dan pada saat Kinsu menanyakan kepada Bai Suo kenapa dia memakai cadar, Bai Suo hanya menjawab agar terlihat keren. Hah, dasar cewek aneh. Singkat cerita, tak lama kemudian, Kinsu dan yang lainnya pun masuk ke dalam aula Yaoji. Dan ketika sudah berada di dalam aula Yaoji, Guo Anseng memberi informasi baru kepada Kinsu, bahwa dalam pertemuan Grand Yaoji ini, para peserta pertemuan tidak hanya berkesempatan mencicipi buah persik pipi yang legendaris, tetapi juga akan ada peserta yang beruntung untuk terpilih mandi di kolam tanpa akar bersama Sen Yaoji. Serius? Mandi dengan adik King Er? Putra Dewa? Yang dimaksud mandi bersama bukan seperti yang Anda pikirkan. Guo Anseng pun mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandi bersama dengan Sen Yaoji, yaitu itu adalah sebuah tradisi dari Sekte Yaoji, yang mana setiap generasi dari Sen Yaoji yang mulai dewasa akan memilih Tanjio muda untuk menerima baptisan air suci tanpa akar di kolam tanpa akar secara bersama-sama. Kemudian karena air suci yang berada di kolam tanpa akar sangat misterius, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara yin dan yang. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan itu, seorang pria dan Senjoji diharuskan berlatih bersama. Dan setelah pembaptisan di kolam tanpa akar itu, Senjoji akan keluar, kemudian bertransformasi dengan brilian, dan mendapatkan gelar Dewi setelahnya. Sedangkan pria yang mendapatkan pembaptisan juga akan mendapatkan manfaat yang sama dengan Senjoji. Kemudian saat Guo Anseng sedang menjelaskan tentang tradisi itu kepada Kinsu, tiba-tiba sekelompok dewa datang menghampiri mereka. Dan di sana nampak Pangeran Lin dari Kekaisaran Dragon Ancient bersama pengikutnya. Dan Pangeran ke-7 dari Kekaisaran Moon God juga bersama pengikutnya. Mereka semua datang menghampiri Kinsu karena ingin mengajar Guo Anseng. Karena Pangeran ke-7 dari Kekaisaran Moon God merasa dihianati oleh Guo Anseng,
yang selama ini membantunya sebagai perantara untuk menipu sepemilik tubuh pertama dari Ginsu agar mau menjual harta berharga dari Sekte Yuhua kepada Pangeran Ketujuh Kekaisaran Moon God. Tetapi Guo Anseng beberapa hari ini telah menjadi pelayan pribadi dari Ginsu, sehingga hal itu membuat kesal Pangeran Ketujuh dari Kekaisaran Moon God. Sedangkan Pangeran Lin dari Kekaisaran Dragon Anshan datang untuk membantu Pangeran Ketujuh karena dia menyukai adik dari Pangeran Ketujuh, yaitu putri ke-9 dari Kekaisaran Moon God, Xiao Mingye. Aku akan mematahkan kakimu, Guo Anseng. Dengarkan Pangeran Ketujuh, patahkan kaki dari Guo Anseng. Dan kau Guo Anseng, jika kau berani melawan, aku akan menghukum keluarga Guomu. Aku tidak akan meminjami tanah pada keluargamu lagi untuk tinggal di Kekaisaran Dragon Anshan. Pangeran Lin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Guoku. Jangan libatkan mereka. Kalau begitu, maka sekarang berlututlah, memohonlah padaku, dan tinggalkan Ginsu. Tetapi Guo Anseng menolaknya. Dia tidak mau mengkhianati Ginsu. Dan Ginsu pun juga tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Guo Anseng di masa lalu, karena itu dilakukan pada pemilik tubuh pertama dari Ginsu, yang memang malas berlatih dan hanya suka bersenang-senang. Jadi menurut Ginsu, itu bukan sepenuhnya salah dari Guo Anseng. Hei, Guo Anseng, jangan lupakan juga dengan pinjaman yang diberikan oleh keluargaku kepada keluargamu. Pangeran Ketujuh, apa Anda baik-baik saja? Ternyata iblis kecil itu lagi. Cepat tangkap iblis kecil itu. Aku rasa sudah cukup. Ginsu pun menghentikan perbuatan dari Pangeran Ketujuh Kekaisaran Moon God yang ingin mengajar Bai Zuo. Tetapi pada kali ini, Pangeran Lin maju menghadapi Ginsu. Dan dia nampaknya sangat marah karena putri ke-9 Xiao Mingye yang selama ini ia sukai telah dijadikan pelayan oleh Ginsu. Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan pada Xiao Mingye, tetapi hari ini aku akan membuatnya sadar bahwa kau tidak pantas disebut dengan Tuan. Kau berani memukulku? Kau hanya pangeran kecil dari Kekaisaran Dragon Anshan. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Penjaga, habisi dia. Baik Tuan. Ginsu, kau akan mati, karena penjagaku ini kultivasinya sudah berada di puncak ranah material realm. Berisik. Na Yuansu, serang. Apa? Setelah mengalahkan salah satu penjaga dari Pangeran Lin, kini Ginsu terus memukuli Pangeran Lin, hingga Pangeran Lin menyuruh penjaga terkuatnya yang bernama Huang Lao untuk mengambil tindakan. Di mana Huang Lao sendiri adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Dia pernah menjelajahi gua neraka di lantai ke-18, sehingga sekarang dia memiliki keterampilan jahat yang berspesialisasi dalam menyerap kekuatan spiritual. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani untuk memprovokasi Huang Lao, karena konsekuensi dari berkelahi dengannya adalah energi spiritual mereka dapat diserap hingga basis kultivasinya terhapuskan, dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Tetapi pada saat bersamaan saat Ginsu hendak menghadapi Huang Lao, tiba-tiba ada yang memanggil Ginsu dengan sebutan sepupu dari kejauhan. Pada awalnya Ginsu tidak dapat mengingat siapa anak itu. Tetapi setelah anak itu menjelaskan siapa dirinya kepada Ginsu, Ginsu pun dapat mengingatnya melalui ingatan pemilik tubuh pertama dari Ginsu, yaitu sebenarnya anak itu bernama Luo Guandao, yang merupakan putra dari adik ibu pemilik tubuh pertama dari Ginsu, yang termasuk keluarga pembudidaya hebat. Salah satu keluarga kuno Tao bawaan, dan berdasarkan ingatan dari pemilik tubuh pertama dari Ginsu, Luo Guandao adalah master pembuat onar, karena telah mengikuti sifat buruk dari pemilik tubuh pertama. Guandao, menjauhlah dari putra dewa ke-18, dan kau putra dewa ke-18, tolong menjauhlah dari Guandao.
Tetapi kakak, ini adalah sepupu kita Kinsu. Kenapa kamu harus kaku seperti itu? Guandao, cepat kemari. Dia hanya akan menjadi pengaruh buruk untukmu. Jadi wanita yang memanggil Luo Guandao ini adalah kakak dari Luo Guandao yang bernama Luo Yun. Dan alasan mengapa dia sangat membenci Kinsu, karena saat pemilik tubuh pertama dari Kinsu masih hidup, pemilik tubuh pertama sering mempengaruhi Luo Guandao untuk mencuri harta berharga dari keluarga mereka. Tetapi suatu hari hal itu diketahui, sehingga sejak saat itu Luo Guandao dilarang untuk menemui Kinsu lagi. Salam untuk Nona Luo Yun, siapa kamu? Aku adalah pangeran ketujuh dari Kekaisaran Moongard, dan aku adalah pangeran Lin dari Kekaisaran Dragon Ancient. Apakah kalian sedang bermain-main dengan putra dewa ke-18? Ya, itu benar. Tetapi karena Kekaisaran Moongard menghormati keluarga Anda, maka jika Anda tidak memperbolehkannya, kita akan membiarkannya pergi untuk kali ini. Kakak, tolong katakan sesuatu untuk membantu sepupu. Karena kupikir kali ini Wang Lola yang akan turun tangan. Kenapa aku harus berbicara untuknya? Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Sepupu, kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak mencoba meminta tolong kepada kakakku? Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Sepupu, kamu tidak tahu ya? Orang tua itu sudah terkenal sejak lama. Guandao, cukup. Bahkan jika dia memohon kepadaku, aku tidak akan peduli padanya. Baiklah Nona Luo Yun, kami mengerti. Wang Lao, kau tunggu apa lagi? Cepat hajar si Kinsu itu. Wang Lao pun mulai maju untuk melawan Kinsu. Tetapi nampaknya Wang Lao meremehkan Kinsu. Dia pun mengatakan bahwa hanya akan mengeluarkan satu gerakan saja. Jika Kinsu mampu bertahan, maka Wang Lao akan membiarkan Kinsu untuk pergi. Mengetahui bahwa Wang Lao adalah orang yang sangat berbahaya, Guo Anseng pun maju untuk melindungi Kinsu. Guo Anseng berniat menggantikan Kinsu untuk menerima satu serangan dari Wang Lao, dan kemudian meminta Kinsu agar segera pergi meninggalkan tempat ini. Kau tidak perlu melakukan itu, Guo Anseng. Dia cuma orang tua. Dia tidak akan mampu melukaiku. Bagus, orang-orang mengatakan bahwa putra dewa ke-18 lemah dan tidak berbakat. Siapa sangka ternyata kau masih memiliki keberanian. Baiklah, orang tua ini akan memberi hadiah untuk itu. Orang tua ini akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Kekuatan spiritualnya kuat sekali. Kekuatan Kinsu memang terlalu jauh di belakang orang tua ini. Aku percaya pada putra dewa. Hisaplah. Apa? Artefak macam apa itu? Itu bisa menghisap teknik milikku sepenuhnya. Sepupuku yang terbaik. Diam. Ternyata saat sebelum teknik serangan dari Wang Lao mengenai Kinsu, Kinsu mengeluarkan Nayuansu dan kemudian menggunakannya untuk menyerap teknik serangan dari Wang Lao. Dan Nona Luo Yun yang setelah melihat bahwa Kinsu ternyata memiliki benda Kaisar Agung Nayuansu yang merupakan artefak legenda dari Sekte Yuhua menjadi sangat terkejut. Kalau begitu, kakek tua ini akan melanjutkan serangan berikutnya. Kali ini, tunggu, kakek tua, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya akan mengeluarkan satu gerakan? Apa kau mau mengingkari janjimu sendiri di depan banyak orang? Siap, baiklah. Tampaknya aku yang terlalu meremehkanmu. Singkat cerita, karena dirasa semuanya sudah selesai, Kinsu pun pamit meninggalkan mereka. Tetapi nampaknya Pangeran Lin dan Pangeran Ketujuh tidak dapat menerima hal itu, sehingga mereka mencoba menghentikan Kinsu dengan cara memprovokasi Kinsu agar Kinsu terpancing dan mau bertarung lagi. Tetapi Kinsu tidak terpancing dengan provokasi dari Pangeran Lin dan Pangeran Ketujuh. Dan kemudian nampaknya Wang Lao juga ingin pertarungannya tetap berlanjut. Hal itu karena Wang Lao merasa tidak puas karena telah gagal mengalahkan Kinsu. Sehingga dia kemudian memberikan tantangan kepada Kinsu. Karena tadi Wang Lao yang menyerang Kinsu, maka sekarang Wang Lao menantang Kinsu untuk menyerangnya.
dan Huang Lao akan diam dan menerima serangan dari Qinzu itu. Baiklah, aku akan menerimanya. Tetapi jangan salahkan aku. Aku tidak akan menahan seranganku kepada kakek tua itu. Putra Dewa ke-18, berhenti omong kosong dan cepat serang aku. Orang tua, berhati-hatilah. Qinzu pun langsung melancarkan serangannya. Tetapi ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Huang Lao. Karena serangan dari Qinzu barusan, maka tercipta jalur energi spiritual, yang mana hal itu dimanfaatkan oleh Huang Lao untuk menghisap energi spiritual dari Qinzu. Hahaha, aku akan perlihatkan teknik unik milik orang tua ini. Sihir Black Clamp, serap semuanya. Qinzu, itulah akibatnya. Karena kau telah berani membuat putri ke-9 milikku menjadi budakmu, kau akan mati. Jika kau mau menghisap kekuatan spiritualku, akan kuberikan padamu sampai kau puas. Qinzu pun semakin mengeluarkan energi spiritualnya, sehingga tubuh dari Huang Lao tidak mampu untuk menampung energi spiritual dari Qinzu lagi, dan pada akhirnya meledak. Putra Dewa ke-18, berani sekali kau membunuh Huang Lao. Kau, apa yang kau bicarakan? Lagi-lagi kau berani memukulku. Aku adalah pangeran dari Kekaisaran Dragon Anshan. Apa yang kau katakan? Kau benar-benar membuatku kesal. Wah! Dan sekarang giliranmu, Pangeran ke-7. Putra Dewa ke-18, tolong ampuni aku. Dasar sampah. Kau tidak layak untuk memprovokasi Putra Dewa ini. Qinzu, dari mana asal kekuatan spiritualmu? Kenapa kau jadi penasaran? Bukankah Putra Dewa ini hanya akan membawa pengaruh buruk untukmu? Qinzu, apa kau sedang mengejekku? Diamlah, jika kau bukan sepupuku, sudah kupukul juga kau. Singkat cerita, setelah itu, Qinzu pun pergi menuju Guan Yunya, di mana Maiden Yoji akan memulai pertemuan Grand Yoji ini. Oke, sampai di sini dulu untuk part 6-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.